Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 9 yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafisa Adi Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Baik, perkenalkan saya Ferdinando Sadil dengan NPM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lindursya Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Bab 9 ini membahas tentang sistem akuntansi pembelian. Jadi yang pertama di sini ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Berikutnya adalah fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam akuntansi pembelian ada 4. Yang pertama adalah fungsi gudang. Di sini fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua adalah fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penerimaan. Di sini fungsi penerimaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatat utang dan fungsi pencatat persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Kemudian secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Pertama, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga, fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat, fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Yang kelima, fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Kemudian yang ketujuh, fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Selanjutnya itu adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama itu adalah permintaan pembelian, yaitu diajukan oleh gudang atau fungsi pemakai barang ke fungsi pembelian. Yang kedua itu adalah permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, yaitu fungsi pembelian meminta penawaran harga untuk memilih pemasok yang terbaik. Yang ketiga itu adalah permintaan pembelian, yang dimana fungsi pembelian
mengirim order ke pemasok dan memberitahukan unit terkait. Yang keempat itu adalah penerimaan barang, yang dimana fungsi penerimaan memeriksa jenis, kualitas, dan mutu barang, lalu membuat laporan penerimaan. Yang kelima itu adalah pencatatan utang, yaitu fungsi akuntansi memeriksa dokumen atau order, laporan penerimaan atau faktur, dan mencatat utang. Yang keenam itu adalah distribusi pembelian, yaitu pembebanan akun yang didebit untuk laporan manajemen. Selanjutnya itu adalah jenis sistem akuntansi pembelian berdasarkan pemilihan pemasok. Yang pertama adalah pengadaan langsung, yang dimana pemasok dipilih langsung tanpa penawaran harga atau untuk pembelian nilai kecil. Yang kedua itu adalah penunjukan langsung, yang dimana pemasok dipilih berdasarkan penawaran harga dari minimal 3 pemasok. Yang keempat itu adalah lelang. Jadi lelang ini seperti yang pertama itu dilihat dari spesifikasi barang, yang kedua adalah pengiriman ke pemasok, yang ketiga adalah penjelasan dan penerimaan penawaran, yang keempat itu adalah pembukaan penawaran oleh panitia, yang kelima adalah penetapan pemenang lelang. Selanjutnya itu adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang pertama itu adalah jenis persediaan yang mencapai reorder point, yaitu barang yang stoknya hampir habis dan perlu dipesan ulang. Yang kedua itu adalah order pembelian yang dikirim ke pemasok, yaitu daftar pesanan yang sudah diproses oleh fungsi pembelian. Yang ketiga itu adalah order pembelian yang dipenuhi pemasok, yaitu pesanan yang sudah diterima sesuai PO. Yang keempat itu adalah total saldo utang dagang per tanggal tertentu, yaitu jumlah total utang perusahaan kepada semua pemasok. Yang kelima itu adalah saldo utang ke pemasok tertentu, yaitu detail utang kepada satu pemasok spesifik. Yang keenam itu adalah tambahan kualitas dan harga pokok persediaan, yaitu detail pembelian terkait jumlah barang dan biaya per unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumen apa saja yang akan digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Nah, dokumennya itu ada 6. Yang pertama ada surat permintaan pembelian. Nah, dokumen ini itu merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta divisi bagian pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Nah, untuk dokumen yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Nah, dokumen ini tuh digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya itu tidak bersifat berulang, maksudnya dalam ranah stagnan dan tidak repetitif, yang menyangkut jumlah rupiah atau pembelian yang besar. Nah, selanjutnya adalah surat order pembelian. Nah, dokumen ini tuh digunakan untuk memesan suatu barang kepada pemasok ya, yang telah kita pilih. Nah, dokumen ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah surat order pembelian, terus yang kedua ada tembusan pengakuan oleh pemasok, yang ketiga itu tembusan bagi unit peminta barang, terus yang keempat ada arsip tanggal penerimaan. Yang kelima adalah arsip pemasok, selanjutnya tembusan fungsi penerimaan, dan yang terakhir adalah tembusan fungsi akuntansi. Nah, selanjutnya dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian yang keempat adalah laporan penerimaan barang. Nah, dokumen ini tuh dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima ini, yang kita terima dari pemasok ini telah memenuhi jenis, spesifikasi mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian sebelumnya. Nah, untuk surat yang kelima adalah surat perubahan order pembelian. Nah, kadangkalanya ini ya diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya udah kita terbitkan. Nah, perubahan tersebut itu dapat berupa perubahan kuantitas jadwal penyerahan, terus perubahan dari unit yang kita pesan, barang spesifikasi buat penggantian, nah atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis yang kita beli.
Nah, surat perubahan order pembelian ini tuh dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama dengan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat order pembelian. Nah, jadi penerimanya itu sama dengan orang yang sama. Nah, dokumen yang keenam atau dokumen yang terakhir adalah bukti kas keluar. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Nah, dokumen ini tuh juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok, dan yang sekaligus juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada para kreditur mengenai maksud pembayaran seperti tanggal kapan tenggatnya, masuk ke dalam materi catatan akuntansi yang digunakan dalam transaksi pembelian tentu saja. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama yaitu register bukti kas keluar. Nah, jika dalam pencatatan utang perusahaan ini menggunakan voucher payable procedure, nah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi itu sebagai pembelian itu register bukti kas keluar. Nah, untuk catatan yang kedua adalah jurnal pembelian. Nah, jika dalam pencatatan utang perusahaan ini menggunakan conveyable procedure, maka jurnal yang kita gunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Nah, selanjutnya di sini ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang ketiga itu ada kartu utang, lalu keempat kartu persediaan. Untuk kartu utang sendiri, jika menggunakan akun payable procedure, itu buku pembantu yang dipakai merupakan kartu utang dan mencatat utang kepada pemasok secara rinci. Namun, jika menggunakan voucher payable procedure, catatan utang berupa arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Nah, di sini ada contoh dari kartu utang sendiri. Selanjutnya, kartu persediaan digunakan dalam sistem akuntansi pembelian dan mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Saya juga telah melampirkan kartu persediaan barang di slide. Nah, kemudian ada unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama yaitu tujuan pokok. Tujuan pokoknya sendiri itu untuk menjaga aset yang berupa persediaan dan liabilitas perusahaan seperti utang dagang. Kemudian, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi seperti utang dan persediaan. Selanjutnya, unsur pokok sistem pengendalian internal itu ada 3, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang terakhir praktek yang sehat. Yang pertama, organisasi. Organisasi ini fungsi pembeliannya akan dipisahkan dari fungsi penerimaan dan akuntansi. Kemudian, fungsi penerimaan akan dipisahkan dari fungsi penyimpanan barang. Yang terakhir yaitu transaksi pembelian akan melibatkan fungsi gudang, pembelian, penerimaan, dan akuntansi sehingga tidak dilakukan oleh satu fungsi saja. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini berisikan unsur pokok yaitu surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang berwenang, laporan penerimaan barang akan diotorisasi oleh fungsi penerimaan, bukti kas keluar akan diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi, dan pencatatan utang akan didasarkan pada bukti kas keluar, surat order, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Yang ketiga yaitu praktek yang sehat. Unsurnya yaitu penggunaan formulir akan bernomor urut dan dengan pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian rekonsiliasi berkala akan terus dilakukan dan karyawan akan memiliki tanggung jawab kompetensi sesuai yang sudah ditentukan atau job desk masing-masing. Materi selanjutnya yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama terdapat surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung terpakai. Jadi pada proses pembelian dimulai saat fungsi pembelian ini menerima surat permintaan dari gudang. Formulir ini menjadi dasar bagi fungsi pembelian untuk mengadakan barang, dan tanda tangan otorisasi menunjukkan bahwa barang yang diminta memang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, terdapat surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Surat order pembelian menandai dimulainya transaksi pembelian yang dapat menyebabkan perusahaan menerima barang.
Setiap surat order pembelian harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelian benar-benar dibutuhkan perusahaan dan menghindari pengeluaran yang tidak berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan dibuat sebagai bukti bahwa barang dari pemasok telah diterima. Laporan ini harus diotorisasi dengan tanda tangan dari fungsi penerimaan dan dikirim ke fungsi akuntansi. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi akuntansi untuk mencatat penambahan barang. Kemudian yang keempat terdapat bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Jadi pada fungsi akuntansi menerima dokumen penting yaitu salinan fungsi pesanan pembelian yang memuat rincian jumlah, jenis, spesifikasi, mutu barang, dan waktu pengiriman. Salinan ini yang menunjukkan bahwa barang pesanan telah diterima sesuai pesanan, serta faktur dari pemasok yang menandai timbulnya kewajiban perusahaan akibat pemesanan dan juga penerimaan. Kemudian yang kelima terdapat pencatatan dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampir dengan dokumen pendukung yang lengkap. Jadi pencatatan mutasi utang dan persediaan ini harus didasarkan pada dokumen pendukung seperti bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Kemudian yang terakhir yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Jadi setelah karyawan memperbarui catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, maka ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen tersebut, sehingga tanggung jawab atas perubahan pada data dapat ditetapkan kepada karyawan yang berwenang. Materi selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Dalam menerapkan praktik yang sehat terdapat beberapa cara. Yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut cetak. Formulir ini penting harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor ini akan dipertanggungjawabkan oleh manajer yang memiliki wewenang. Yang kedua, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Pemasok ini dipilih tidak berdasarkan hubungan istimewa atau pribadi di antara fungsi pembelian dengan pemasok, namun berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok. Hal ini memungkinkan pengadaan barang yang lebih tinggi dari harga yang normal diharapkan yang dapat dihindari. Kemudian yang ketiga terdapat barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Fungsi penerimaan ini hanya melakukan pemeriksaan dan penghitungan jika sebelumnya telah menerima tembusan surat order pembelian yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang keempat terdapat fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkannya dengan tebusan surat order pembelian. Hal ini bertujuan agar perusahaan ini memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan yang dipesan. Selanjutnya terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Dokumen terakhir ini merupakan dokumen yang menjamin ketelitian dan juga keandalan sebagai dasar pencatatan mutasi utang dan persediaan serta pengeluaran kas. Kemudian yang keenam terdapat catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Dalam sistem bukti kas keluar ini, dokumen sumber dan juga dokumen pendukung diarsipkan berdasarkan tanggal jatuh tempo, membentuk arsip bukti kas keluar yang belum dibayar sebagai buku pembantu utang. Data dari dokumen ini juga dicatat dalam register bukti kas keluar dan diringkas ke dalam akun kontrol utang. Kemudian, yang ketujuh yaitu pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilang kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Jika bukti kas keluar perlu diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dalam jangka waktu potongan agar perusahaan dapat melakukan pengiriman dalam jangka waktu tersebut sehingga dapat memperoleh kesempatan untuk menerima potongan tunai. Dan yang terakhir terdapat bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Hal ini berguna untuk mencegah penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali.
sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini beserta dokumen pendukung harus dicap lunas oleh fungsi keuangan setelah cek ini dikirimkan kepada pemasok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat yang kurang bisa dipahami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.